Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di rumah dimanapun kita berada maupun di luar kota ya. Kita bersyukur ada sampai hari ini. Sebenarnya kita sudah ancang-ancang mulai ibadah offline di tempat, tapi puji Tuhan kasus naik lagi, kasus corona naik lagi. Kita tetap bersyukur ya, karena kita memang belum bisa beribadah dalam bentuk gereja lokal gitu. Tapi yang kita sadari adalah kita adalah gerejanya, kita sendiri, kita pribadi ini adalah gerejanya. Kita bisa terhubung dengan Tuhan dimanapun, dalam bentuk seperti apapun ibadahnya. Amin ya. Tidak membuat kita berkurang rasanya untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak kita semua berdiri. Saya percaya walaupun saya tidak melihat, saya yakin jemaat Tuhan di rumah pasti berdiri. Kita berdiri, kita mau memuji-muji Allah kita karena Dia layak dipuji. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, katakan haleluya. Kita angkat tangan kita, sorakan haleluya. Pujian syukur hanya bagi Allah kita. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Kami mengagumi Engkau. Kau
Hanya Engkau
walaupun kami berubah setia, tapi Engkau tak pernah berubah Tuhan. Engkau ya dan amin Tuhan. Apa yang Kau katakan pasti Kau genapi. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji, sebab memang Engkau Tuhan, sebab memang Engkau Allah yang sanggup menggenapinya, yang sanggup menggenapinya. Apapun yang terjadi tidak akan merubah apa yang Kau katakan, tidak akan merubah kesetiaan-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Tuhan, ya Ralabasi, ku sembah Engkau, Yesus. Silakan kepada Bapak Pendeta Ellison, silakan. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bersyukur kepadamu. Engkau tetap Allah walaupun pandemi ini ada di atas bumi ini. Engkau tetap berkuasa untuk mengatasi segala sesuatunya. Engkau adalah penjaga kami, penolong kami. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami. Kami percaya walaupun ada di antara kami ada yang sakit karena COVID, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penyembuh mereka. Kami percaya Engkau penyembuh bagi saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini yang mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara bagi mereka. Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau tetap Allah adalah Allah. Allah yang setia, Allah yang adil adalah yang benar. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu Tuhan berbicara bagi kami. Berkata-katalah atas kami lewat firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, bukan karena kuat gagah hamba-Mu, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada atas hamba-Mu, yang berbicara kepada kami semua umat-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Shalom yang di rumah. Puji Tuhan. Ya. Kita saat ini mau belajar firman Tuhan kembali dengan apa yang memang sudah disampaikan istri saya minggu-minggu lalu tentang bagaimana Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, dan itu kita baca kembali di dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita akan belajar lagi kebenaran tentang Lewi ini. Kita saat ini akan belajar bagaimana harga untuk mengikut Yesus itu. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17.
Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lewi anak Alfeus, dia adalah seorang pemungut cukai. Kalau dilihat dari kitab Matius, ini sama dengan Lewi ini adalah Matius pemungut cukai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, perikopnya bukan Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, tapi Matthew the tax collector. Matius seorang pemungut cukai. Di sini Lewi pemungut cukai, tapi itu Markus yang membuat Lewi, tapi di Matius dia adalah tentang Matius pemungut cukai. Di Matius pasal 9 berbicara begitu, Matius pemungut cukai. Jadi ini sama, Matius namanya, Lewi itu juga adalah Lewi namanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus di pantai danau Galilea itu, dia memberitakan firman Tuhan, dia mengajar banyak orang. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat seorang Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lewi ini sedang bekerja di rumah cukai. Dia ada di rumah cukai sedang bekerja. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Lewi lalu mengikut dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa di sini terjadi. Dia sedang bekerja di rumah cukai. Ini Matius pemungut cukai sedang bekerja. Dia sedang berurusan dengan uang, banyak uang waktu itu. Dan ketika dia sedang bekerja itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Lewi lalu mengikut dia. Maka si Lewi ini, si Matius pemungut cukai ini langsung berdiri, langsung berkeputusan mengikut Yesus. Ini bukan sesuatu yang gampang kita lihat. Siapakah di antara kita yang berani meninggalkan pekerjaan kita begitu saja ketika Yesus memanggil kita, ketika kita baru pertama kali berjumpa dengan Yesus? Ada yang sudah pernah mengalami begitu? Langsung meninggalkan pekerjaannya? Ini terjadi pada Lewi pemungut cukai. Dia baru saja, si Lewi ini baru saja bekerja, sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Yesus berjumpa pada dia, lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Maka dia langsung berkata, langsung dia berdiri, Lewi itu berdiri lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah semudah itu orang mengikut Yesus? Apakah tidak ada harga yang harus dibayar oleh si Lewi ini? Apakah tidak ada sesuatu beban yang harus dipikul oleh si Lewi ini? Nampaknya sepertinya di sini enggak ada. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, kemudian Yesus makan di rumah orang Lewi ini. Dia datang ke rumah Matius ini. Si Matius ini membuka rumahnya untuk Yesus datang ke rumahnya untuk mengundang dia makan. Maka banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Ketika pemungut cukai ini membuat makan di rumahnya, Yesus mau datang makan di rumahnya. Ketika Yesus makan di rumahnya, banyak orang juga makan bersama-sama dengan mereka. Banyak orang berdosa, banyak pemungut cukai datang juga untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi
dari kehidupan Yesus, dari kehidupan pemungut cukai di sini. Ketika dia harus mengikut Yesus, lalu dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Banyak orang datang dan makan di rumahnya. Banyak orang berdosa makan berkumpul bersama-sama makan di rumah orang itu. Ini tentu bukan perkara kecil. Ini bukan perkara yang gampangan. Pemungut cukai ini, si Lewi ini pasti akan menghadapi resiko. Pasti akan ada banyak orang ngomong tentang dia. Ngapain tuh ngundang makan orang banyak? Mengapa kok banyak orang pemungut cukai itu datang juga bersama-sama? Mengapa banyak orang berdosa makan bersama-sama di situ? Siapakah di antara kita di sini adalah orang berdosa yang banyak dosanya ketika dia bertemu dengan Yesus? Lalu berpikir dia mau mengundang banyak orang teman-temannya yang lama, teman-temannya yang hidup dalam dosa bersama dengan dia dan makan bersama-sama. Siapa di antara kita? Pernahkah ada di antara kita yang begitu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius atau Lewi pemungut cukai ini, dia mengundang Yesus dan mengundang banyak orang datang makan bersama-sama. Dan Yesus pun senang dengan hal itu. Tuhan Yesus tidak menolak hal itu terjadi atas kejadian itu. Dia tidak menolak undangan daripada si Matius ini. Dia tidak menolak si Lewi ini mengundang dia. Dia datang ke rumah orang itu dan dia makan bersama-sama. Dan semuanya adalah orang berdosa, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kenapa kok Yesus mau? Apa yang terjadi setelah itu? Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus tahu risikonya. Pasti akan ada omongan dari orang-orang tentang itu. Tuhan Yesus pun tahu bahwa orang Lewi ini, si pemungut cukai ini, pasti dia sadar. Risikonya akan ada orang ngomongin tentang Yesus dan tentang dia sebagai orang berdosa. Tetapi itulah kesempatan yang mau diambil Yesus. Tuhan Yesus di sini mau mengambil kesempatan bagaimana si Matius pemungut cukai ini atau orang Lewi pemungut cukai ini bisa membayar harga dalam mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pengikut Yesus saat ini, apakah kita sudah membayar harganya dalam mengikut Yesus? Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah berani menghadapi risiko ditolak oleh orang atau diomongin orang sebagai orang pengikut Yesus? Kita masih belum ada apa-apanya. Kita mungkin masih banyakkan kita ini dari keluarga Kristen. Kita mungkin masih ditolerir oleh orang lain. Mungkin ada sih yang ngomongin kita, tapi itu masih gak seberapa. Ini pemungut cukai ini diomongin oleh orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang mengerti kitab suci. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang paham betul kitab suci, hukum Taurat dia paham betul itu. Dan mereka hafal. Mereka hafal. Kitab Taurat Musa itu mereka hafal. Kita ini saudara masih belum ada harga yang besar kita bayar ketika mengikut Yesus. Tapi pemungut cukai ini dia tahu risikonya juga. Aku pasti tak diomongin oleh orang. Pasti akan ada omongan tentang aku. Dan itu yang Yesus juga akan alami dan Yesus tahu itu. Dan Yesus mengambil risiko mau datang ke rumah orang itu. Karena Yesus tahu bahwa pemungut cukai ini memiliki banyak teman orang berdosa. Yesus tahu bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa dan memiliki banyak teman orang berdosa. Dan Yesus tahu bahwa banyak temannya ini akan datang ke rumah orang pemungut cukai ini makan bersama-sama dengan Yesus. Dan disitulah Yesus punya kesempatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ini yang harusnya terjadi di dalam setiap penginjilan kita. Ini yang harusnya terjadi atas setiap sikap kita, bagaimana kita menanggapi Injil Tuhan Yesus. Bagaimana kita menanggapi Injil Tuhan Yesus ketika kita bertobat? Apakah kita hanya sekedar
Ya puji Tuhan, aku udah terima Yesus. Aku sudah selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Matius ini atau si Lewi ini, ketika dia sudah terima Yesus, dia tidak berpikir, puji Tuhan aku sudah bertobat, aku sudah diselamatkan, aku mau mengikut Yesus. Tetapi dia tinggalkan pekerjaan dia sebagai pemungut cukai. Dia tinggalkan itu. Lalu dia ikut Yesus. Lalu setelah berapa lama itu saya tidak tahu, apakah sehari 2 hari kah ini atau beberapa hari, saya tidak tahu, tapi Alkitab katakan dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dia mengajak Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk makan di rumahnya. Dan dia mengajak juga banyak orang berdosa dan pemungut cukai yang lain untuk ayo makan di rumah saya. Disitulah kesempatan akhirnya Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada banyak orang. Sehingga para orang-orang Farisi cemburu. Orang-orang Farisi ini mulai tidak senang. Karena banyak orang berdosa datang ke tempat Yesus di mana Yesus berkhotbah. Mereka berpikir bahwa kok Yesus temannya orang-orang berdosa. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata, ayat 17 katakan kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita sadari, siapa kita. Siapa kita sebagai orang berdosa dahulu. Rasul Paulus ada 3 kali mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. 3 kali dia pertama kepada orang-orang, di antara rasul-rasul dia katakan bahwa dialah orang yang paling berdosa di antara semua rasul. Karena dia adalah rasul yang menganiaya jemaat. Orang yang tadinya menganiaya jemaat, membunuh banyak orang Kristen. Dan dia diberikan kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia. Dia menyadari bahwa siapa dia. Bahwa dia orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima keselamatan. Tetapi Allah mau menyelamatkan dia. Sebagai orang berdosa. Sebagai orang yang sebenarnya harus dihukum. Tetapi Allah mau menyelamatkan dia. Seorang yang seperti orang yang bayi yang seharusnya belum lahir tapi akhirnya harus lahir dipaksa. Dia seperti seorang yang prematur. Dia menyadari dirinya orang berdosa sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menerima keselamatan. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Di antara umat Tuhan dia berkata, di antara orang-orang percaya bahwa dialah orang yang paling berdosa. Dan di antara orang berdosa dialah orang yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa katanya dia, akulah orang yang paling berdosa. Dia menyadari itu 3 kali. Dan inilah yang harus kita sadari. Rasul Paulus walaupun dia sudah dipakai Tuhan hebat, walaupun dia sudah dipakai Tuhan luar biasa, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dan oleh karena itulah dia mau rela memberikan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Mau untuk mengalami aniaya, mau mengalami berbagai-bagai pencobaan yang luar biasa terhadap dirinya ketika dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Bahwa kita harus sadar bahwa Lewi pemungut cukai ini bukanlah orang yang sembarangan. Allah tahu, Tuhan Yesus tahu siapa hati dia. Dia tahu kalau aku akan panggil dia ikut, aku pasti dia mengikut. Yesus tahu siapa hati ini orang Lewi ini. Dia orang yang siap untuk menerima Injil Kerajaan Sorga dan siap untuk percaya pada Yesus dan mengikut Yesus. Apapun harga yang harus dibayar. Oleh karena itulah pemungut cukai ini kemudian mengikut Yesus dan meninggalkan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau mengatakan kepada kita bahwa kita meninggalkan pekerjaan kita. Enggak semua orang yang harus mengalami seperti ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang memang dipanggil Allah untuk akhirnya harus meninggalkan pekerjaannya. Ada orang-orang yang dipilih Allah harus meninggalkan apa yang memang dia menyadari bahwa ini sesuatu yang berharga bagiku. Ini sesuatu yang mahal bagiku. Kalau aku meninggalkan ini nanti makanku gimana? Yang makan itu istri dan anak-anakku bagaimana? Dia tahu resiko itu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengenal Yesus, kita harus kembali merenungkan siapa kita. Kita adalah orang berdosa, orang yang harus dihukum oleh karena dosa kita. Tetapi Yesus mau menyelamatkan kita. Ini yang dialami oleh orang Lewi ini. Dia sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak dia untuk ikut. Dan dia sudah mendengar apa yang diberitakan Yesus. Dan dia sudah punya hati buat keputusan untuk mengikut Yesus. Sehingga ketika Yesus berkata ikutlah aku, dia tanpa ragu meninggalkan rumah itu. Dan dia pergi mengikut Yesus, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan teman-temannya, dan pergi mengikut Yesus. Ini sesuatu resiko. Apakah dia gak mikirin anak istrinya? Pasti mikir. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah tahu bahwa Yesus pasti akan memelihara hidupnya. Dia sudah mendengar khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar Injil Kerajaan Sorga dengan benar. Dia sudah menangkap Injil Kerajaan Sorga dengan tepat. Dia bukan orang-orang yang sembarangan mendengar Injil. Dia orang yang mengerti Injil itu. Dan dia tahu bahwa ketika dia mengikut Yesus, dia pasti akan dipelihara oleh Allah. Sehingga ketika dia akhirnya memutuskan mengikut Yesus, meninggalkan pekerjaannya, dia membuat pesta. Dia ajak makan Yesus dan murid-muridnya. Dan banyak orang berdosa lain datang dan mereka mendengar Injil Kerajaan Surga. Dan ini yang disenangi oleh Tuhan Yesus daripada Matius ini. Matius ini adalah seorang yang rela melepaskan segalanya karena Injil Yesus. Karena ingin mengikut Yesus. Yesus mengajak dia untuk ikut dia. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Inilah si Matius pemungut cukai. Si Matius yang menulis Injil Matius itu. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita semua menyadari bahwa semua kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya yang sepatutnya kita adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatunya, siap meninggalkan segala sesuatu karena Yesus. Walaupun bukan kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi ketika Yesus harus mengajak kita, ketika Yesus berkata ikutlah aku, siapkah kita mengikut Yesus? Siapkah kita seperti orang Lewi ini? Kita meninggalkan pekerjaan kita. Yesus gak mengatakan tinggalkan pekerjaanmu, tidak. Tapi Yesus berkata ikutlah aku. Orang Lewi ini lalu mengikut Yesus. Inilah yang harus kita sadari. Allah punya maksud mulia terhadap hidup kita. Dia punya pekerjaan-pekerjaan yang besar terhadap hidup kita. Dia bukan Allah yang memanggil kita hanya sekedar supaya kita selamat, tapi dia adalah Allah yang ingin mengerjakan pekerjaan besar yang sudah disediakan di depan kita. Ini yang terjadi atas Matius pemungut cukai itu. Dia tahu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan besar yang disediakan Allah di depan dia. Sehingga dia mau melepaskan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Dan orang-orang ahli Taurat dari golongan Farisi cemburu dengan Yesus. Lalu mereka berkata, mengapa kok kepada murid-muridnya dia berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa Yesus kok makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa kok Yesus mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dia sedang memancing perdebatan. Mereka sedang cemburu. Bagaimana orang berdosa kok mau datang kepada Yesus, dan banyak orang berdosa datang kepada Yesus dan mau mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan mereka adalah imam-imam yang selalu ada dalam bait Allah, tapi tidak ada seorang pun yang mau mendengar mereka. Orang mungkin hanya mendengar mereka lalu mereka pulang, udah lupa apa yang mereka khotbahkan. Dan ini yang banyak bisa terjadi dalam diri banyak orang. Dan mereka cemburu, kenapa kok Yesus banyak mengikutnya tapi kami tidak. Dan ini yang terjadi. Lewi ini resiko itu diterimanya dan dia harus membayar harga untuk itu.
Tapi Yesus membela si Lewi ini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini yang harus kita sadari, bahwa Injil Kerajaan Sorga itu bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Bahwa kita harus memberitakan Injil itu kepada orang sakit. Siapa orang sakit? Ada banyak orang sakit di sekitar kita. Tetangga kita, kanan kiri kita ya orang sakit bisa. Teman sekantor kita, teman satu ruangan mungkin dengan kita bisa ada orang yang sakit. Ada banyak orang yang sakit yang sedang membutuhkan Yesus. Mereka sedang membutuhkan kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk itu. Dan ini yang diterima oleh si Lewi ini, dia menyadari bahwa teman-temannya juga banyak yang sakit. Tetangganya banyak yang sakit. Teman sekerjanya banyak yang sakit. Mereka membutuhkan Yesus. Oleh karena itu dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan mengadakan pesta. Dan membuat makan besar. Dan banyak orang datang dan makan. Dan ini bukan bukan keluaran duit yang kecil-kecil, tapi ini keluaran duit yang besar. Si Lewi ini siap untuk menanggung semuanya itu. Dia siap menanggung satu resiko bahwa dia akan membayar harganya untuk membuat makan besar. Dan Yesus mau diundang oleh si Lewi ini. Dan Yesus punya waktu berkhotbah di depan banyak orang berdosa. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada berapa banyak orang berdosa di sekitar kita? Ada berapa banyak tetangga kita orang berdosa? Ada berapa banyak orang sekantor kita orang berdosa? Adakah kita adalah orang yang sudah berdoa untuk mereka? Adakah kita berdoa setiap hari untuk mereka? Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Kalau kita orang yang sudah lama mengikut Yesus, lalu kita gak pernah berdoa untuk tetangga kita, gak pernah berdoa untuk orang sekantor kita. Wah, itu sesuatu hal yang memilukan sekali. Kita berarti bukan orang yang menyadari siapa kita sebagai orang berdosa dahulu. Rasul Paulus harus 3 kali ngomong kepada, di Alkitab 3 kali dia ngomong bahwa di antara rasul-rasul dia orang yang paling berdosa. Di antara orang percaya itu dia adalah orang yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa dia orang yang paling berdosa. Saudara, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang paling berdosa? Pernahkah kita akhirnya menyadari bahwa orang di samping kita juga adalah orang berdosa yang harus diselamatkan? Mereka harus diselamatkan, maka itu kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka diselamatkan. Ini yang diinginkan Tuhan, hati seperti ini. Hati seperti Lewi ini. Dia sadar bahwa tetangganya perlu diselamatkan. Dia tahu bahwa orang-orang pekerja yang satu kerjaan dengan dia perlu diselamatkan, maka itu dia mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Mengundang murid-murid Yesus datang makan. Mengundang teman-temannya untuk datang makan. Mengundang pemungut cukai untuk datang makan. Dan mereka makan bersama-sama dan Yesus punya waktu untuk akhirnya berkhotbah. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga bagi banyak orang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin katakan, aku belum bisa beritakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, si Lewi ini juga belum bisa beritakan Injil. Dia hanya bisa buat makan sama-sama. Dia punya duit, dia orang berduit. Dia ajak makan bersama-sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kau gak punya duit. Tapi engkau bisa mengajak temanmu ke komsel. Mengajak orang teman sekantormu atau orang lain tetanggamu yang belum diselamatkan, yang belum pernah diselamatkan, yang belum pernah mengenal Yesus. Mengajak mereka ke komselmu. Mungkin bukan engkau yang memberitakan Injil kepada dia. Orang yang di komselmu nanti memberitakan Injil. Engkau hanya mengajak dia datang. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam pelayanan kita. Kita bukan menjadi orang-orang Kristen tanpa pertobatan yang jelas. Kita bukan orang Kristen KTP yang tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan.
Tapi kita betul-betul bertobat, betul-betul kita mengerti siapa kita sebagai orang berdosa. Kita mengerti siapa diri kita. Ini yang harus menjadi renungan kita setiap hari. Untuk kita akhirnya berdoa setiap hari bagi tetangga kita. Untuk berdoa setiap hari bagi orang-orang sekantor kita. Tidak ada waktu untuk tidak berdoa bagi mereka. Tidak ada waktu untuk tidak menangis untuk mereka. Kita memberikan waktu kita untuk berdoa dan menangisi mereka, saudara. Siapkah saudara untuk itu? Yang siap coba angkat tangannya. Yang siap angkat tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau jemaat Tuhan siap untuk itu, maka inilah waktunya untuk kita mempertimbangkan kembali siapa diri kita. Inilah waktunya kita merenungkan lagi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus ada selalu di hadirat Tuhan. Tanpa kita ada dalam hadirat Tuhan, kita tidak bisa mempertimbangkan siapa diri kita dengan benar. Kalau kita ada di dalam hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan, kita berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menyadari siapa Yesus dalam diri kita. Kita menyadari siapa diri kita di hadapan Dia. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa tahan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akhirnya berpikir bahwa ketika dari hadirat Tuhan kita akhirnya biasa-biasa saja. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita akan menyadari siapa diri kita. Dan kita akan menyadari karya Kristus di kayu salib bagi kita. Kita menyadari akan darahnya sudah tertumpah bagi kita. Kita menyadari bahwa Dia sudah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Kita menyadari bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Oleh karena itu kita tidak mungkin membiarkan diri kita tinggal tenang. Untuk berdiam diri, untuk tidak memberitakan firman. Atau untuk tidak berdiam diri, untuk tidak mengajak orang-orang yang kita kenal. Kita adalah orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang yang berdoa untuk mereka. Ini yang harusnya kita miliki dalam diri kita. Kita harus berani mengajak orang. Ini yang terjadi atas diri Matius si Lewi pemungut cukai ini. Dia mengajak teman-temannya. Ayo makan bersama-sama di rumah kami. Yesus, aku undang untuk makan. Ayo dengar apa yang Tuhan Yesus mau beritakan kepada kalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini saya sampaikan bagi kita untuk kita menyadari bahwa walaupun pandemi ini sedang menjalar, kita jangan takut. Kita jangan gentar. Kita tetap menjaga mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker kalau pergi ke rumah teman kita. Pergi keluar. Kita tetap menjaga jarak. Tapi kita jangan tinggal diam untuk tidak akhirnya mengajak teman-teman kita. Atau kita akhirnya bersaksi bagaimana Yesus mengubahkan hidup kita. Kita punya target, kita punya suatu kerinduan, doa kita supaya mereka diselamatkan. Ini yang terjadi atas Matius pemungut cukai. Ini yang harus terjadi atas hidup kita. Pernahkah engkau punya kerinduan yang besar untuk keselamatan mereka? Pernahkah engkau sungguh-sungguh berdoa setiap hari untuk mereka? Ini harus menjadi doa dan seruan kita kepada Tuhan. Untuk kita memberikan waktu berdoa untuk mereka. Untuk kita berdoa sungguh-sungguh untuk mereka. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Siapkah saudara untuk berdoa untuk itu? Kita akan berdoa untuk tetangga-tetangga kita. Kita mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk orang-orang di kantor kita. Kita mau berdoa untuk itu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita teduhkan sejenak hati kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kita rendahkan hati kita. Mari kita memandang Yesus yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Mari kita memandang Yesus yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Kita nyanyikan basuh aku di dalam darahmu anak domba.
aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hati. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan ku rindu kemuliaan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba segenap kepadamu. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Dengan segenap hatimu katakan, basuh aku di dalam darahmu. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, luruskan hatiku
jadikan ku hamba setia kepadamu. 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 Haleluya. Ora lama kasih kaya namasi. Ora lama kasih kaya namasi. Haleluya. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami masyurkan Engkau Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ora lama kasih kaya namasi. Oh haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Ora lama kasih kaya namasi. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau saat ini, dimanapun engkau berada, engkau menyadarikah dirimu sebagai orang berdosa? Dahulu engkau adalah orang yang berdosa. Menyadarikah engkau siapa engkau di hadapan Tuhan? Di dalam hadirat Tuhan engkau menyadarikah engkau bahwa Yesus sudah menebus dosamu yang begitu besar? Ini saatnya engkau merenungkan kembali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau sehingga dia mau menyelamatkan engkau walaupun engkau orang yang berdosa. Bahkan jikalau engkaulah orang yang paling berdosa di dunia ini, Yesus mau menyelamatkan engkau. Dia mau mengasihi engkau. Ora laba kasyikaya ramasan. Siapakah engkau saat ini? Pernahkah engkau berdoa bagi tetanggamu? Pernahkah engkau berdoa bagi orang-orang sekantormu? Atau mungkin kau pernah tapi hanya pernah sekali seminggu. Atau pernah mungkin hanya kadang-kadang ketika engkau tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah engkau serius dengan orang sekantormu? Pernahkah engkau serius dengan orang-orang sekerja dengan engkau? Pernahkah engkau serius dengan orang-orang yang tetangga-tetangga sebelah kanan kirimu? Untuk engkau rindu supaya mereka diselamatkan. Inilah saatnya untuk engkau mulai berdoa saat ini, membuat keputusan. Sebagaimana seperti si Lewi sendiri membuat suatu keputusan mengikut Yesus. Dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, si Lewi pemungut cukai ini meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Bahkan dia mengundang Yesus ke dalam rumahnya dan mengadakan pesta dan mengajak banyak orang untuk datang pesta itu. Yesus punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Pernahkah engkau punya kesempatan akhirnya bisa memberitakan Injil pada teman-temanmu? Pernahkah engkau akhirnya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang-orang tetanggamu? Pernahkah engkau punya kesempatan akhirnya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang kau kenal, yang mengenal siapa dirimu sebagai orang berdosa? Inilah kesempatan bagi kita saat ini, saudara. Untuk kita tidak lalai, untuk kita tidak melupakan apa yang sudah dikorbankan Yesus bagi kita. Inilah saatnya untuk engkau mulai berdoa. Buatlah keputusan hari ini, keputusan yang penting bagi hidupmu, untuk engkau mulai saat ini mengambil waktu untuk berdoa. Setiap hari aku mau berdoa bagi tetanggaku Tuhan. Setiap hari aku mau berdoa bagi orang-orang sekantorku. Setiap hari aku mau berdoa untuk keselamatan hidup mereka Tuhan.
Aku tahu bahwa aku dulu adalah orang yang berdosa juga Tuhan. Aku dulu adalah orang yang brengsek juga Tuhan. Orang yang kacau juga dulu Tuhan. Aku orang-orang yang akan dihukum oleh Engkau Tuhan karena dosaku Tuhan. Tetapi Engkau mau menyelamatkan aku Tuhan. Engkau mau Yesus mati bagiku Tuhan. Engkau mau mati Yesus di kayu salib untuk menanggung segala dosaku. Engkau mau menjadi dosa karena dosaku Tuhan. Aku mau Tuhan menerima apa yang Kau sudah perintahkan padaku Tuhan. Aku mau mengambil keputusan untuk berdoa bagi tetanggaku. Aku mau mengambil keputusan untuk berdoa bagi orang-orang sekantorku Tuhan. Engkau yang saat ini sadar bahwa Engkau tidak pernah berdoa atau jarang berdoa. Dan Engkau mau mengambil keputusan untuk berdoa setiap hari. Bagi orang tetanggamu, bagi orang-orang sekantormu. Untuk keselamatan hidup mereka. Untuk Engkau bisa punya kesempatan membawa mereka kepada komsel. Atau untuk membawa mereka beritakan Injil atau bersaksi bagi mereka. Engkau yang merindukan itu terjadi dalam hidupmu. Engkau yang rindu supaya kasih Yesus yang ada dalam dirimu Engkau bisa beritakan kepada mereka. Engkau angkat tanganmu taruh di dadamu. Angkatlah tanganmu taruh di dadamu. Engkau yang ingin menjadi saksi Tuhan yang dipakai Tuhan. Engkau yang ingin dipakai Tuhan untuk Engkau beritakan Injil kepada mereka. Atau untuk mengajak mereka untuk akhirnya Engkau bawa ke komselmu. Untuk akhirnya dia datang ke komsel. Angkatlah tanganmu dan taruh dadamu. Kita akan berdoa untuk Engkau. Saya akan berdoa untuk Engkau semua yang menaruh tangan di dadanya. Kau taruh tanganmu di dadamu. Engkau yang udah angkat tangan. Saya akan berdoa bagimu. Oh haleluya Yesus. Bapa, Engkau melihat saat ini umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang memberikan hati mereka kepada Injil-Mu. Mereka yang menyadari bahwa diri mereka sebagai orang berdosa. Yang dulu yang harusnya akan dihukum oleh Engkau. Tetapi Engkau mau menerima mereka apa adanya mereka. Engkau mau menerima mereka sebagai mereka orang berdosa. Engkau mau mengampuni dosa-dosa mereka. Engkau mau mati bagi mereka Tuhan karena dosa-dosa mereka. Engkau saat ini bekerja bagi setiap umat-Mu yang saat ini mengambil satu komitmen untuk berdoa, bagi tetangga-tetangganya, untuk berdoa bagi orang-orang sekantornya, untuk berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dia kenal Tuhan dahulu teman-temannya Tuhan, orang-orang lama dulu ya di mana dia hidup dalam dosa, tapi sekarang dia sudah diselamatkan, umat-Mu sudah diselamatkan, dan Engkau ingin Tuhan supaya umat-Mu membawa berita keselamatan bagi mereka. Engkau Tuhan saat ini Tuhan taruhlah Tuhan tangan-Mu atas mereka Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-Mu saat ini yang sudah mengambil komitmen untuk berdoa setiap hari. Roh Kudus Engkau bekerja bagi umat-Mu. Bekerjalah bawa setiap umat-Mu untuk mulai mengambil suatu komitmen ini. Untuk kesepakatan apa yang mereka buat pada hari ini. Mereka bisa setiap hari mulai hari ini sampai seterusnya mereka berdoa setiap hari bagi tetangga-tetangga mereka. Mereka berdoa setiap hari bagi orang-orang sekantor mereka. Bahwa mereka Tuhan umat-Mu Tuhan. Untuk membuat keputusan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Untuk mereka mengasihi orang-orang berdosa. Sebagaimana Engkau mengasihi mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami umat-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang seharusnya dihukum tapi Engkau menyelamatkan kami. Kami rindu mereka tetangga-tetangga kami juga diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Mereka beroleh keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Pakai siapkan kami Tuhan untuk mereka Tuhan. Siapkan kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan, Engkau pakai kami dengan roh-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk akhirnya bisa bersaksi bagi mereka. Tuntun kami Tuhan akhirnya bisa mengajak mereka kepada komsel di mana kami berada. Bahwa kami Tuhan orang yang menjadi orang yang bergairah. Bergairah Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa bagi Engkau. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengurapi kami. Allah yang akan memakai kami dengan luar biasa. Allah yang akan mengurapi kami dengan luar biasa untuk dari mulut bibir kami bisa menjadi saksi bagi Engkau. Dan menjadi alat Engkau Tuhan untuk membawa mereka datang diselamatkan Tuhan. Karena upah keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan sungguh sangat besar. Dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu Yesus di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Bahwa kami Tuhan untuk memberitakan pengorbanan-Mu yang besar ini bagi banyak orang supaya diselamatkan. Bagi orang-orang teman-teman kami Tuhan, bagi tetangga-tetangga kami Tuhan, bagi orang sekantor kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk itu Bapa.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu Tuhan yang terus bekerja atas kami. Mulai saat ini Bapak dan seterusnya. Dalam nama satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, untuk firman yang sudah kita dengar, saya percaya kita mendapat sesuatu yang baru hari ini lewat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, silakan mempersiapkannya. Persembahan perpuluhan, persembahan untuk gedung gereja juga kita jangan lupakan. Persembahannya boleh diberikan lewat aplikasi yang ada dan barcode yang ada, yang tertera di layar kita. Baik, saya mengajak kita bangkit berdiri, sambil memberi persembahan dan kita memuji Allah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kita gak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Silakan berdiri. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Silakan berdiri jemaat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin.
Tuhan, saya mengajak kita semua dimanapun kau berada, kau bangkit berdiri di tempatmu. Kau bangkit berdiri di tempatmu berada. Kita datang menghadap Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Haleluya Lord Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang setia terhadap hidup kami. Sehingga Engkau memelihara kami sampai saat ini. Engkau menjagai kami sampai saat ini. Engkau memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah menanggung segala penyakit kami, kelemahan kami, dosa kami yang begitu besar Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau karyakan Tuhan di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah turun ke dalam maut dan Engkau sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Memberi kemenangan bagi kami bahwa kami juga yang sudah percaya kepada Engkau, kami akan bangkit. Kami tidak akan dikalahkan oleh maut. Kami berkemenangan terhadap maut. Kami pasti akan masuk ke dalam kerajaan sorga-Mu. Terima kasih Bapak untuk karya-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang Kau sudah berikan pada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang terus berbicara kepada kami dan membawa kami untuk terus berbuah bagi Engkau. Untuk kami punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi banyak orang berdosa di sekitar kami. Tetangga kami dan orang-orang sekantor dengan kami. Bahwa kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk keadaan seperti itu Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang membayar harga dalam mengikut Engkau Tuhan. Bahwa kami untuk tidak melemah Tuhan oleh karena pandemi. Atau oleh karena apapun yang terjadi di atas bumi ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Allah yang pasti menyertai kami selama-lamanya. Dan Allah akan memakai kami. Kami sediakan diri kami kepada Engkau Bapa. Siapkan diri kami untuk itu. Kami bersyukur bahwa kami sudah memberikan penyembahan kami kepada Engkau. Yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Dan kami memberikan juga Tuhan persembahan kami dari keuangan kami Tuhan. Kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati apa yang sudah kami persembahkan Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya dan biarlah Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya berita Injil-Mu disampaikan ke seluruh dunia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati setiap hamba-hamba-Mu. Yang Kau pakai untuk Kau percayakan untuk memimpin pelayanan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ini umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk apa yang sudah Kau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami yang sudah percaya kepada Engkau dan sudah menerima firman-Mu. Kami hidup memutuskan diri untuk taat kepada firman-Mu. Berkat yang daripada-Mu Bapa, kasih karunia-Mu dari Tuhan kami Yesus Kristus. Penghiburan pertolongan dari Engkau Roh Kudus. Itu yang menyertai kami senantiasa dalam seluruh kehidupan kami. Yang membawa kami untuk akhirnya melangkah dalam ketaatan kepada Engkau. Di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bahwa kami untuk selalu datang menghadap Engkau ke tahta kasih karunia yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami selalu datang menghadap Engkau ke tempat tahta-Mu Tuhan di sorga. Karena Engkau menyediakan tempat di sorga bagi kami untuk kami berima kasih karunia demi kasih karunia. Sampai kami akhirnya melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Sampai kami melihat hidup kami berbuah-buah bagi Engkau. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan dan Engkau bisa kami sambut dalam kedatangan-Mu yang kembali. Yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada Engkau. Di dalam nama satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Salam.